Ya, baik. Perkenalkan, saya Gita Dara Winarto dengan NIM 2020-720. Di sini saya akan menjelaskan terkait anemia mikrositik hipokromik defisiensi zat besi berdasarkan skenario PBL 1 yang telah diberikan kepada kelompok saya, yaitu kelompok 2. Ya, selanjutnya. Nah, output yang akan saya jelaskan di sini ada definisi, klasifikasi, patofisiologi, diagnosa banding, dan tata laksana atau treatment yang akan diberikan berdasarkan kasus ini. Nah, sebelum kita masuk terlebih dahulu, kita harus mengetahui bagaimana mekanisme pembentukan dari eritrosit atau sel darah merah sendiri. Nah, pertama di sini ada hematopoiesis, di mana hematopoiesis ini didefinisikan sebagai produksi, perkembangan, diferensiasi, dan pematangan semua sel darah dalam tubuh. Hematopoiesis ini juga dikenal dengan hemopoiesis. Sebenarnya sama, tujuannya itu untuk membentuk seluruh darah secara keseluruhan yang meliputi proses pembentukan eritrosit, leukosit, dan trombosit. Nah, tempat terjadinya hematopoiesis sendiri bisa pada masa janin, bayi, dan dewasa. Kalau pada masa janin itu berdasarkan pada bulannya, kalau 0 sampai 2 bulan, ya eritrositnya itu masih terjadi berbentuk kantung kuning telur. Kemudian pada 2 sampai 7 bulan, pembentukannya bisa berasal dari hati, limpa, kemudian 5 sampai 9 bulan pada sumsum tulang. Namun di sini masih belum begitu adanya ketidakstabilan. Masih adanya ketidakstabilan setelah dia dilahirkan, dia pada masa bayi itu pembentuknya kan pada sumsum tulang, dan di sini sudah terjadi adanya kestabilan. Nah, kalau pada dewasa ada pada vertebra dan lain-lain. Next. Nah, selanjutnya untuk masing-masing CVU ini akan berdiferensi menjadi sel propulsor sesuai dengan sinyal yang diterima. Nah, sinyal-sinyal ini yang disebut dengan hematopoietic growth factor atau faktor pertumbuhan untuk proses hematopoiesis sendiri. Nah, faktor pertumbuhannya ya dikenal dengan CSF atau clonal stimulation factor, di mana di sini sel punca atau sel punca hematopoiesis eh, akan akan mendorong CFU, CFU-E dan CFU-MG atau CFU forming unit eritrosit dan CFU pada megakariosit untuk menghasilkan proteosis dan megaloblast. Kemudian CFU pada granulosit makrofag akan mendorong eosinofil, basanofil, kemudian mesoblast, monoblast, dan limfosit dan juga limfoid dan lain-lain untuk menghasilkan beberapa selnya. Nah, sel-selnya inilah yang nanti akan berbentuk beberapa sel. Next. Nah, ini merupakan gambaran proses diferensi dari hematopoiesis stem cell hingga menjadi eritrosit. Bisa dilihat, next saja. Nah, untuk patofisiologinya, gimana sih untuk patofisiologinya? Nah, seperti yang kita ketahui, untuk patofisiologi dari anemia sendiri, itu dimulai dari adanya defisiensi dari anemia berat sendiri, yang eh, yang nantinya jadi ketika terjadinya eh, jadi ketika eh, terjadinya pendarahan kronis kecil yang disebabkan oleh menurhagia, peptik, ultur, dan juga adanya
adanya kehilangan darah akibat proses kelahiran atau juga karena adanya pendonoran darah yang berlebih, ini akan meningkatkan proses kehilangan zat besi. Yang dimana di sini zat besi ini akan mempengaruhi di sumsum tulang. Nah, di sumsum tulang itu akan terjadi proses sintesis dari hemoglobin. Namun di sini karena hemoglobinnya tidak cukup, maka dia akan mengurangi sintesis sel darah merah pada sumsum tulang sehingga terjadinya proses anemia, di mana kalau anemia sendiri hemoglobinnya tuh kurang dari 120 gram pada perempuan dan pada laki-laki 140 gram. Nah, kemudian hematokritnya kurang dari 0,37 untuk perempuan dan pada laki-laki kurang dari 0,40. Namun jika terjadi peningkatan pH besi, peningkatan pH, di situ kita lihat misalkan karena dia menelan pestain untuk transportasi besi, misalnya dia mengkonsumsi kalsium, juga timbal dan kebal, di situ akan kemudian dia ada reaksi dari proses pembedahan dari sistem gastrointestinal, atau dia ada penyakit celiaka atau atrofilia dan dia memakan makanan yang metabolit yang mengandung zat besi. Nah, di sini akan menurunkan penyerapan dari zat besi sendiri. Kemudian misalkan pada pasien yang anak-anak dan remaja di sini, atau anak-anak yang mengalami laktasi atau proses kehamilan yang membutuhkan zat besi, ini dia akan membutuhkan lebih banyak zat besi. Nah, hal ini nanti akan mempengaruhi pada hal ini nanti akan melalui proses ini, di mana akan terjadi defisiensi dan juga akan ketidakcukupan dalam proses sintesis sehingga mempengaruhi pada sumsum tulang. Nah, efeknya ini akan berimbas pada sistem saraf pusat, di mana kombinasinya itu akan rumit. Kemudian dia akan mengalami pengurangan dari zat besi, dia meningkat apoferritin untuk disimpan sebagai ferritin. Kemudian peningkatan protein pemulung besi untuk membuka besi yang tersedia, dan juga warna pada sitoplasmanya itu akan redup, atau pewarnaan pada eritrositnya itu akan redup. Kemudian penurunan dari HB-nya, penurunan dari jumlah HB sel darah merah, yang nantinya mempengaruhi juga pada penurunan hematokrit. Next. Nah, untuk pemeriksaan penunjang yang bisa dilakukan, yang pertama di sini ada parameter laboratorium ADB. Nah, pada parameter sendiri ada beberapa pemeriksaan dilakukan, itu pemeriksaan hemoglobin dan hematokrit. Kemudian yang kedua ada indeks eritrosit. Kalau indeks eritrosit sendiri, dia memberikan informasi tentang karakter dari eritrosit sendiri. Kemudian pemeriksaan ketiga ada RDW atau Red Blood Cell Distribution. Ini spesifitasnya tidak dapat digunakan secara tunggal untuk screening ADB, tetapi harus digabungkan dengan MCV. Kemudian ada retikulosit. Untuk retikulosit, parameternya itu untuk menilai respon dari sumsum tulang terhadap suplemen besi. Yang kelima ada pemeriksaan biokimia untuk anemia defisiensi besi. Di situ ada pemeriksaan ferritinum serum, total iron binding capacity, dan saturasi transferin. Juga ada pemeriksaan penunjang lain, seperti pemeriksaan penunjang sumsum tulang. Next. Nah, untuk diagnosanya setelah kita melakukan pemeriksaan anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang, kita bisa melakukan pendekatan diagnosis. Misalnya, kalau dia mengalami anemia, kita lihat mikrositiknya, apakah MCV-nya menurun ataukah meningkat. Jika menurun, kita melihat serum besi. Jika nilainya normal, berarti dia mengalami thalassemia dan sideroblastik. Jika mengalami penurunan, berarti dia adanya defisiensi besi dan penyakit kronik. Namun, jika dia mengalami makrokorelasi dengan peningkatan MCV, berarti dilihat nih defisiensi fosfatnya dan defisiensi B12-nya. Jika meningkat, berarti dia mengalami anemia hemolitik dan pendarahan akut. Jika menurun, berarti dia mengalami anemia renal dan leukemia. Next. Nah, ini berdasarkan jenis kelamin, jika dia mengalami evaluasi dari anemia sendiri. Jika pada laki-laki, kita lihat apakah misalkan dia mengalami gangguan pada sistem gastrointestinal. Kita lihat apakah ada pendarahan positif atau pendarahan negatif. Jika ada pendarahan negatif, berarti kita lihat dulu penyebabnya itu apa. Tapi kalau misalkan pendarahan positif, berarti kita obati pendarahan tersebut dan periksa dalam 5-6 jam. 6-8 minggu lah. Kemudian kalau wanita,
Kalau misalkan dia mengalami anemia pada trimester 2 dan 3, ya kita memberikan secara intravena. Tetapi kalau misalkan kehamilan satu trimester atau masa anemia ringan, berarti pemberiannya secara oral. Kemudian untuk diagnosis bandingnya kita lihat di sini bisa dilihat saja. Next. Untuk tata laksananya itu kita bisa memberikan terapi kasual dengan mencari dan mengobati etiologi penyebabnya. Kemudian pemberian preparat basic. Di sini ada pemberian obat virus sulfat per oral 3-6 bulan. Itu dosisnya 3 kali 200 mg atau 3 kali 100 mg. Kalau terapi basic, kita bisa memberikan terapi basic secara parenteral, secara intramuskuler atau intravena. Kemudian transfusi. Transfusi ini untuk pasien dengan pendarahan aktif yang hemodinamiknya tidak stabil atau untuk pasien dengan anemia kritis dengan tingkat Hb kurang dari 7. Selanjutnya adalah pemberian edukasi. Edukasi ini sangat penting, yaitu bagaimana cara kita memberitahukan pasien untuk cara makannya yang baik, seperti pemberian makanan zat besi, makanan yang mengandung asam folat, seperti jeruk, pisang, dan kacang-kacang, kemudian asam folat lainnya, kemudian vitamin C. Nah, kemudian vitamin B12. Vitamin B12 ini bisa diperoleh dari susu, kemudian semua olahan susu dan daging, dan juga memeriksa pasien untuk mengurangi kafein. Baik, mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya, saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada pengucapan salah kata dan lain-lain. Terima kasih.